sini saya Hilda Imratun Nafiah, NPM 191003688. Di sini saya akan faktor yang harus dipertimbangkan untuk merancang penilaian. Langsung ke contoh, misalnya penilaian awal dan tes akhir unit yang diuji di lapangan untuk unit percent. Sebelum mengembangkan tugas, pertanyaan awal harus dijawab. Apa yang perlu dinilai? Unit MIG percent mencakup konsep-konsep kunci tentang persentase, tujuan komputasi, serta tujuan tingkat tinggi mengenai pemahaman dan penggunaan persentase. Persentase yang dilakukan hubungan antara dua bilangan atau besaran yang dinyatakan dengan rasio. Dari sini, siswa perlu menunjukkan kesadaran bahwa persentase selalu terkait dengan sesuatu dan bahwa dua persentase ini dapat dipertimbangkan tanpa menghitungkan apa yang mereka rujuk. Mereka perlu menyadari bahwa jika misalnya jumlah total sesuatu dapat berubah, tetapi bagian yang dimaksud tetap berukuran sama. Dari sini persentase diwakili oleh bagian itu berubah. Siswa perlu menyadari persentase tetap sama. Apa yang perlu dinilai untuk menjawab pertanyaan? Keputusan harus dibuat tentang bagaimana konten matematika ini harus dinilai. Mengenai prinsip-prinsip RME, ada beberapa pedoman yang harus dikembangkan. Untuk pertama, konteksnya harus membuat masalah dapat diakses oleh siswa. Pada intinya, masalah ini mencerminkan keakraban antara siswa untuk memenuhi konten matematika yang dialami dan cukup jelas. Kedua, masalah harus melibatkan dan jika tujuan penilaian adalah untuk mengumpulkan suatu informasi instruksi, penggunaan tugas harus terbuka dan harus dipertimbangkan. Tugas ini biasanya atau umumnya lebih banyak atau lebih memberikan banyak informasi yang berguna. Siswa dalam hal ini mampu untuk membuat kata-kata sendiri, membuat notasi atau merangkai suatu kalimat sendiri, sehingga menemukan atau membentuk suatu solusi yang benar dari berbagai strategi. Van den Heuvel-Van-Huizen 1996 ini menemukan suatu penilaian deskripsi yang lebih luas. Penilaian pengembangan melibatkan pengujian ide-ide yang dapat dipertahankan dan harus diuji untuk mendapatkan wawasan tentang apa yang akan berhasil dan mengapa harus terjadi. Jadi, untuk menghindari presentasi yang membingungkan, pengajaran dibangun atas pengetahuan informal siswa. Pengajaran presentase ini harus dimulai dengan menilai apa yang sudah diketahui siswa tentang persentase. Masalah ini akan berhasil dengan baik karena beberapa alasan. Yang pertama, konteksnya akrab bagi siswa. Kedua, kata-katanya jelas, sederhana, dan mudah dipahami. 3. Nomor dipilih sedemikian rupa sehingga tidak ada ambang batas atau kebingungan, ragu dengan apa yang dibangun untuk membuat masalah, dan tidak perlu sulit.
Nah, misalnya dari beberapa contoh. Dalam kelompok kecil yang terdiri dari 8 siswa kelas 5 Belanda, misalnya hanya satu siswa yang tidak mampu memahami karakter relatif persentase. Siswa ini menjawab, tidak. Jika Anda memiliki 14 kesalahan, maka Anda hanya memiliki 1 poin dan itu tidak baik. Dua siswa mengetahui karakter relatif dari 50%. Sebenarnya kami tidak tahu jika John lulus tes, yaitu mendapatkan 50% item dengan benar. Karena kita tidak tahu berapa banyak item yang dimiliki tes tersebut, namun 5 siswa cukup mampu menangani data absolut dan relatif dalam soal. Seorang siswa mencatat 50% sama dengan setengah. Pertama, Anda harus tahu berapa banyak barang yang dibuat John. Setidaknya 50% dari item harus dijawab dengan benar. Jika ada lebih dari 28 item atau tepat 28, maka sekian materi dari saya. Untuk materi berikutnya saya serahkan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Lailatul Hidayah, NPM 19-13671, akan menjelaskan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Di mana di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian akhir. Penilaian akhir yang dikembangkan untuk unit persentase terdiri dari buku siswa dan buku panduan guru singkat. Tes yang berisi 10 masalah dengan lebih dari 1 pertanyaan diberikan kepada siswa, memberikan gambaran singkat tentang masalah dan konten matematisnya, di mana setiap masalah menempati seluruh halaman sehingga siswa memiliki ruang untuk mengerjakan solusi mereka. Panduan ini berisi ikhtiar masalah, beberapa informasi umum tentang tujuan penilaian, dan kriteria penting dalam menilai dan mengumpulkan informasi untuk instruksi lebih lanjut. Panduan ini juga berisi daftar semua tujuan dengan masalah terkait yang dicakup oleh tes serta panduan untuk menganalisis tanggapan siswa. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Agustin, NPM 19-13716 dari Prodi Pendidikan Matematika 2019A. Di sini saya akan membacakan materi tentang permasalahan best boy. Masalah best boy terletak dalam konteks penjualan yang sudah dikenal, menilai apakah siswa memahami bahwa persentase selalu terkait dengan sesuatu dan tidak dapat dibandingkan. Pertama, dengan mempertimbangkan apa yang mereka rujuk. Di samping ada sebuah tabel, siswa diberitahu bahwa ada 2 toko yang sedang mengadakan obral. Toko pertama menawarkan diskon 25%, yaitu toko Lisa. Dan yang lainnya diskon 40%, yaitu toko Rosi. Poster jendela toko menunjukkan bahwa barang-barang yang dijual toko tidak memiliki kualitas yang sama. Isyarat ini diberikan untuk mengingatkan siswa untuk mempertimbangkan apa yang mengacu pada persentase. Bisa analisis tanggapan bisa dilihat pada tabel 5.2 di slide yang barusan, menunjukkan bahwa setidaknya setengah dari siswa 20 dan dari 39 siswa memahami bahwa mereka tidak dapat membandingkan persentase tanpa memperhitungkan apa yang dimaksud dengan persentase ini. Mayoritas kelompok ini memecahkan masalah dengan secara eksplisit, menunjukkan bahwa jawabannya tergantung pada daftar harga. Terima kasih. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Aprilia Dwi Novitasari, NPM 191003719 dari Program Pendidikan Matematika 2019A. Di sini saya akan membahas materi tentang permasalahan selai kismis hitam.
Dalam kehidupan sehari-hari, persentase sering digunakan untuk menggambarkan komposisi zat yang berbeda. Dalam hal ini, persentase tidak mengacu pada perubahan yang sedang terjadi atau yang telah terjadi, tetapi menggambarkan situasi yang tetap, bagian dari suatu zat yang terdiri dari ini atau itu, karena komposisi bahan makanan kemasan tidak disembunyikan. Di sini terlihat bahwa konteks ini dipilih untuk menilai apakah siswa memahami bahwa persentase tetap sama selama rasio campuran tetap sama, bahkan ketika jumlah mutlak atau jumlah campuran berubah. Permasalahan selai kismis hitam ini soal black currant jam adalah tentang selai yang mengandung 60% buah. Bisa dilihat dari gambar di samping, yaitu terdapat dua toples yang berukuran berbeda, yaitu ada yang besar dan ada yang kecil. Selanjutnya, penilaian bagian pertama ini berfokus pada apakah siswa menyadari bahwa ukuran toples tidak mempengaruhi persentase buah dalam selai, atau dengan kata lain, apakah pemahaman mereka cukup kuat untuk menahan gangguan visual. Yang kedua, apakah siswa dapat menghitung sebagian dari keseluruhan ketika persentase diberikan. Contohnya, berapa gram buah dalam 450 gram selai? Di sini, dari permasalahan ini, hanya ada 10% siswa, 4 dari 39 siswa yang mengakui bahwa persentase buah di kedua toples itu sama. Tapi sekitar 40% siswa, yaitu 16 dari 39 siswa, itu memberikan jawaban yang masuk akal. 9 diantaranya memberikan jawaban yang benar. Sebaliknya, ada 22 siswa, yaitu 50%-nya melakukan perhitungan yang tidak masuk akal. Sepertinya siswa ini mencoba mengingat dan menggunakan kembali prosedur komputasi. Semua siswa membutuhkan lebih banyak pengalaman untuk mengekspresikan situasi begitu banyak di luar, begitu banyak. Melalui persentase, mungkin dengan menawarkan mereka masalah di mana mereka dapat menyelidiki konsekuensi dari semua jenis perubahan. Sebagian siswa beranggapan bahwa persentase buah dalam dua toples tidak sama. Tidak berarti mereka tidak memiliki wawasan sama sekali tentang aspek rasio persentase. Mungkin juga pemahaman mereka masih belum stabil dan mereka belum bisa menahan gangguan visual dari persentase masalah. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Wahyu Sulistiawati dengan NPM 193730 dari Program Studi Pendidikan Matematika kelas 2019A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan Twix bar. Masalah ketiga yang akan dibahas di sini adalah masalah Twix bar. Ini tentang permen yang dibuat 25% lebih besar tetapi dijual dengan harga yang sama dengan batangan aslinya. Siswa diminta untuk menghitung diskon harga yang melekat pada ukuran baru. Nah, meskipun hanya sekitar 20% siswa dari 7 dari 39 siswa yang berhasil menyelesaikan soal sulit ini, seringkali jawaban yang diberikan siswa tersebut berisi penjelasan yang sangat baik. Menyadari kualitas jawaban bagaimanapun membutuhkan tidak terganggu oleh kata-kata canggung siswa. 28 tanggapan yang salah atau 72% sangat bervariasi.
Tetapi ketidakpercayaan yang paling umum adalah bahwa presentasinya tetap sama. Selanjutnya, menariknya beberapa siswa benar-benar menggunakan gambar untuk menyelesaikan masalah. Satu melakukan beberapa gambar tambahan, yang lain menggambar batang atau garis bilangan untuk menemukan diskon. Dalam hal ini, lembar kerja siswa berisi contoh yang bagus tentang cara penilaian semacam ini dapat menyarankan ide-ide instruksional pada satu lembar. Guru saat menilai menggunakan strategi yang sama dengan salah satu siswanya untuk menjelaskan masalah kepada siswa lain yang memberikan jawaban yang salah. Kesimpulannya, di antara siswa yang tidak dapat menyelesaikan masalah, setidaknya ada 3 siswa yang tidak memahami pertanyaan dan yang lainnya tidak mengerti tentang apa masalahnya. Kemungkinan hal ini terjadi karena kata-kata masalah dan penyajiannya. Salah satu cara yang mungkin untuk mengerjakan ulang masalahnya adalah dengan menggunakan 2 iklan. Yang satu di mana bila 4 bagian diperpanjang 25%, dan yang satunya lagi di mana diskon diberikan ke bilah 5 bagian. Baiklah, sekian penjelasan tentang masalah. Teks bahas selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Wuri Ana Saada dengan NPM 1913731 dari kelas 2019A Pendidikan Matematika STKIP PGRI Lumajang akan mempresentasikan materi mengenai permasalahan penilaian praktis. Untuk permasalahan penilaian praktis yang pertama yaitu kegagalan penilaian sederhana. Dalam hal ini, menawarkan masalah yang beraneka ragam kepada siswa dapat menghasilkan jawaban yang beraneka ragam pula. Tetapi hanya menilai tanggapan siswa terhadap masalah ini tidak akan berhasil dan meruntuhkan tanggapan siswa dan memberi mereka pujian untuk kebaikan bekerja dalam masalah yang beraneka ragam adalah pekerjaan yang sulit. Maka dari itu, perlu adanya penekanan pada kewajaran atau kelayakan strategi dan respon lebih bermanfaat keadilan untuk cara berpikir siswa sendiri. Penilaian tidak hanya menjadi lebih adil, tetapi juga memungkinkan guru dan siswa untuk lebih memahami pekerjaan mereka dan untuk lebih mengidentifikasi apa yang perlu ditingkatkan. Kemudian, permasalahan penilaian praktis yang kedua yaitu titik pemisahan. Salah satu kesulitan dalam menerapkan kriteria kewajaran atau kelayakan dalam menilai adalah bahwa titik pemisah seringkali tidak mudah ditentukan. Titik pemisah atau cut-off point di sini merupakan metode untuk memilah jawaban dari siswa yang nantinya sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan suatu keputusan apakah jawaban itu benar atau jawaban itu termasuk salah, seperti itu. Kemudian, ketika guru menganalisis pekerjaan siswa, kesulitan khusus siswa juga dapat diperhitungkan dalam menentukan kewajaran atau kelayakan dari respon dan mungkin menghasilkan titik pemisah yang berbeda. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.